Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati Rizky Wardani, NIM 2024 10 10 11 08 dari Sistem Basis Data kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 2 yang telah saya kerjakan. Dalam studi kasus yang pertama, yakni identifikasi entiti dan atribut, terdapat beberapa entiti. Yang pertama, entiti barang dengan kategori benda nyata, atributnya nomor seri, jenis barang, dan deskripsi. Alasan dijadikan entiti, ketika terjadi peminjaman, barang milik lab yang dipinjam harus dicatat karena barang terkait dengan bisnis proses. Entiti yang kedua, yakni laboratorium, dalam kategori benda nyata, atributnya ID laboratorium, nama laboratorium, dan deskripsi. Alasan dijadikan entiti, laboratorium yang ada memiliki nama dan fungsi masing-masing. Selanjutnya, entiti kepala laboratorium dengan kategori orang dalam sistem, atributnya ID kepala lab, nama kepala lab, dan jabatan. Alasannya, laboratorium yang dimiliki mempunyai kepala lab yang berbeda menurut fungsi lab dan bidang keahlian kepala lab. Entiti yang keempat ada UKM, kategorinya orang dalam sistem, atributnya nama UKM dan deskripsi. Alasannya, setiap UKM memiliki nama dan kegiatan masing-masing. Kemudian yang terakhir ada entiti peminjaman dengan kategori peristiwa, atributnya nomor pinjaman, peminjam, nomor seri barang, nama barang, jenis barang, kondisi barang, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, ID UKM, dan nama penanggung jawab. Alasan dijadikan entiti perlu pendataan barang apa saja yang dipinjam dan dari laboratorium mana saja. Selanjutnya, multi-value dan atribut yang tidak dicantumkan. Pertama, dari entiti jenis barang, kategorinya benda abstrak, atributnya nama jenis dan deskripsi. Alasannya, ketika dimasukkan ke entiti, barang menjadi redundan sehingga dipisah menjadi entiti sendiri. Yang kedua, ada entiti jabatan, kategorinya benda abstrak, atributnya nama jabatan dan deskripsi. Alasannya, ketika dimasukkan ke entiti, jabatan menjadi redundan sehingga dipisahkan menjadi entiti tersendiri. Kemudian, untuk atribut yang tidak dicantumkan, ada atribut kondisi barang dari entiti peminjaman. Alasannya menyebabkan multi-value atribut pada peminjaman karena sekali meminjam beberapa barang sekaligus dari satu laboratorium. Yang kedua, ada atribut nama penanggung jawab dari entiti peminjaman. Alasannya menyebabkan multi-value atribut pada peminjaman karena sekali peminjaman ada beberapa UKM yang meminjam barang pada saat yang bersamaan. Selanjutnya ada UID dengan entiti yang pertama yakni entiti barang, daftar UID-nya nomor seri, natural UID, dan primary UID. Yang kedua, laboratorium, daftar UID-nya ID lab, natural UID, dan primary UID. Yang ketiga, peminjaman, daftar UID-nya nomor peminjaman, natural UID, dan primary UID. Yang keempat, ada UKM, daftar UID-nya ID UKM, natural UID, dan primary UID. Yang kelima, ada kepala laboratorium dengan daftar UID, ID kepala lab, natural UID, dan primary UID. Yang keenam, ada jabatan dengan daftar UID, ID jabatan, artificial UID, dan secondary UID. Yang terakhir, ada jenis barang dengan daftar UID, ID jenis, artificial UID, dengan primary UID. Kemudian, relationship antar entity. Yang pertama, jabatan berhubungan dengan kepala lab, lab berhubungan dengan kepala lab berhubungan dengan jabatan, lab berhubungan dengan jabatan, peminjaman berhubungan dengan barang, peminjaman berhubungan dengan jenis barang, peminjaman berhubungan dengan UKM, dan peminjaman berhubungan dengan lab. Selanjutnya, pada studi kasus yang kedua, identifikasi entiti dan atribut. Entiti yang pertama yakni transaksi dengan kategori peristiwa, atributnya nomor faktur dan tanggal. Alasannya karena setiap kendaraan yang masuk ke bengkel memiliki nomor dan tanggal yang berbeda-beda. Selanjutnya ada entity parts, di mana kategorinya benda nyata, atributnya kode parts, nama parts, dan harga. Alasannya terdapat beberapa nama dan jenis part yang harus dicatat dalam database agar tidak rancu. Setiap part memiliki unique ID tersendiri. Yang ketiga ada entity mekanik dengan kategori orang dalam sistem, atributnya ID mekanik dan nama mekanik. Alasannya, mekanik tertera pada faktur memiliki ID dan nama yang harus dicatat. Selanjutnya ada entiti kendaraan dengan kategori benda nyata,
Atributnya nomor polisi, merek, tahun, warna, dan nama pemilik. Alasannya untuk menghindari kesalahan dalam memilih parts dan servis yang diperlukan untuk setiap kendaraan. Selanjutnya ada entity service dengan kategori layanan, atributnya kode servis, jenis servis, dan harga. Alasannya karena banyaknya jenis servis yang diberikan dan masing-masing servis memiliki harga yang berbeda. Yang terakhir ada entity bengkel dengan kategori benda nyata, atributnya ID bengkel, nama bengkel, alamat, dan nomor telepon. Alasannya merupakan entity yang harus ada untuk menyimpan beberapa data seperti ID bengkel, nama bengkel, alamat, dan lain-lainnya. Kemudian, multi-value dan atribut yang tidak dicantumkan dalam studi kasus kedua ini bisa dikatakan tidak ada. Kemudian ada UID, entity bengkel, UID-nya ID bengkel, natural UID, dan primary UID. Yang kedua ada mekanik, daftar UID-nya ID mekanik, natural UID, dan primary UID. Yang ketiga ada part, daftar UID-nya kode parts, artificial UID, dan primary UID. Keempat ada service, daftar UID-nya kode service, artificial UID, dan primary UID. Yang kelima ada transaksi dengan daftar UID nomor faktur, natural UID, dan primary UID. Dan terakhir ada kendaraan dengan daftar UID nomor polisi, natural UID, dan primary UID. Terakhir ada relationship antar entity, di mana parts berhubungan dengan transaksi, mekanik berhubungan dengan transaksi, kendaraan berhubungan dengan transaksi, servis berhubungan dengan transaksi, bengkel berhubungan dengan transaksi, kendaraan berhubungan dengan parts, kendaraan berhubungan dengan mekanik, bengkel berhubungan dengan mekanik, servis berhubungan dengan kendaraan, dan bengkel berhubungan dengan kendaraan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.